Kisah orang kudus hari ini, tanggal 16 Juni, adalah Santo Yohanes Franciscus Regis. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Orang kudus Prancis ini dilahirkan pada tahun 1597. Ketika usianya 18 tahun, ia bergabung dengan Serikat Yesus. Di seminari, kasih Yohanes kepada Tuhan dan panggilannya ditunjukkannya dengan cara ia berdoa. Ia juga bersemangat mengajar katekese di paroki-paroki apabila ia dapat. Setelah ditabiskan sebagai imam, Santo Yohanes Franciscus memulai karyanya sebagai seorang misionaris pengkhotbah. Ia menyampaikan khotbah-khotbah sederhana yang berasal dari hatinya. Teristimewa, ia berbicara kepada kaum miskin dan rakyat jelata. Mereka berduyun-duyun datang untuk mendengarkannya. Yohanes melewatkan pagi hari dalam doa, melayani sakramen tobat dan menyampaikan khotbah. Siang hari ia mengunjungi penjara-penjara dan rumah-rumah sakit. Kepada seorang yang mengatakan kepadanya bahwa para narapidana dan para perempuan tidak baik yang ia pertobatkan tidak akan bertahan lama menjadi orang baik, orang kudus ini menjawab, "Apabila usahaku dapat menghentikan hanya sekedar satu dosa saja, maka aku akan menganggapnya berguna." Santo Yohanes Franciscus menjelajah hingga ke paroki-paroki di pegunungan liar, bahkan di hari-hari yang dingin menggigit di musim dingin demi menyampaikan misinya. Aku melihatnya berdiri sepanjang hari di atas tumpukan salju di puncak bukit sedang menyampaikan khotbahnya, kata seorang imam. Dan kemudian ia melewatkan sepanjang malam dengan mendengarkan pengakuan dosa. Terkadang ia bersiap berangkat ke suatu kota yang jauh pada pukul 3 dini hari dengan beberapa buah apel di kantongnya sebagai santapannya sepanjang hari itu. Suatu ketika, dalam perjalanan ke suatu dusun, Santo Yohanes Franciscus terjatuh dan kakinya patah. Ia tetap meneruskan perjalanannya dengan bertopang pada sebatang tongkat dan pada bahu seorang teman. Ketika tiba di dusun, ia langsung mendengarkan pengakuan dosa. Ia tidak memeriksakan kakinya. Di akhir hari itu, ketika dokter memeriksanya, kakinya telah sembuh sama sekali secara ajaib. Santo Yohanes Franciscus Regis wafat di salah satu misi khotbahnya. Ia jatuh sakit parah kala tersesat pada malam hari di hutan. Sesaat sebelum wafat ia berseru, "Aku melihat Tuhan kita dan bundanya membukakan pintu gerbang surga bagiku." Ia wafat pada tanggal 31 Desember tahun 1640. Pada tahun 1806, seorang peziarah menggabungkan diri dalam khalayak ramai yang berdoa di tempat ziarah Santo Yohanes Franciscus Regis. Peziarah ini yakin sepanjang hidupnya bahwa dengan perantaraan Santo inilah ia mendapatkan panggilannya menuju imamat. Pemuda ini kelak dikenal sebagai Santo Yohanes Maria Vianney, imam dari Ars.